Yan, hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal gajian, bukan ya? Bener. Udah 3 hari lalu udah gajian sebenarnya. Lu inget ya kalau gajian ya? Ingat dong. Hari ini tanggal 28. 28, oke. Gua udah 28 hari melakukan ini. Gua kan mulai Januari tanggal 1 kan gini ya. Biasanya resolusi awal tahun tuh selalu dimulai dengan diet dan teman-teman gitu. Ya. Nah, tahun ini gue berhasil menjaga diet gue sampai hari ke-28. Wih. Jadi pencapaian buat gue tahun ini sebenarnya. Hebat. Hebat kan? Jadi terus gagal di besok. Nah, enggak. Bukan. Yang gue tanya ini sebenarnya gue tanya. Kenapa? Jadi gini ya, teman-teman perlu tahu ya. Gue nih selama 28 hari olahraga teratur. Gue sempat melakukan HIIT berapa kali. Gue lari tiap hari 3 kilo. Itu benar lari lah sekarang. Dulu kan jangan makan gorengan gitu kan. Iya. Sekarang gue lumayan lah larinya maksud gue. Nggak, waktu kan teman-teman dengar kan waktu kita bikin episode pertama kita bahwa menjadi kurus tuh bukan soal lu jalan biasa atau bersih-bersih rumah. Tapi itu berbanding lurus sama detak jantung lu yang apa namanya ya? Iya, jadi lu ngacoannya pada ini kan, pada aktivitas kayak aerobik gitu kan. Iya. Gitu. Jadi tahun ini gue lakukan lah gitu. Setiap lari gue berapa ngos-ngosan gue lakuin. Terus gue menghitung kalori gue. Pertanyaannya, kenapa berat badan gue belum turun secara signifikan? Iya. Berarti jangan-jangan ya lu kasih tau gue tanggal 1 itu salah sebenarnya maksud gue. Iya dong. Berarti semua saran gue udah lakuin nih. Udah, tapi nggak terjadi apa-apa. Tapi nggak terjadi apa-apa. Nah, berarti saatnya lu langganan premium sama gue. Yang ini gue gak expect jawabannya. Berarti gitu ya harusnya ya. Kan kayak aplikasi kan kayak gitu kan. Iya. Lu free trial gitu kan. Nah, kalau misalnya lu mau lebih, lu bayar premium. Bener. Jadi 28 hari ini free trial ya. Kita lihat harusnya premium gue langganannya. Gimana ya? Oke, Bud. Nah, sekalian kita juga mau membahas topik hari ini tentang kalori counting. Kalori counting, oke. Untuk menjawab semua pertanyaan dari Budi dan juga pertanyaan dari Sobat Healthy semua yang masuk di DM. Iya, di IG kita. Karena banyak banget tuh nanya tentang bagaimana sih mekanismenya, apakah mereka melakukan kesalahan pada saat melakukan diet dengan cara kalori counting dan juga olahraga yang lakuin. Gitu. Gimana? Nah, basicnya gini, Bud. Lu ngerti nih pasti kalori counting itu kan menghitung kalori. Iya kan? Nah, tapi lu tahu nggak cara ngitungnya? Selain menggunakan aplikasi atau kalkulator yang ada di internet. Iya. Nggak tahu gue. Yang gua tahu pokoknya yang gua makan gua masukin di handphone gua dah. Pokoknya gitu. Iya dong. Pokoknya gua masukin nasi uduk, gua masukin bakwan, gua masukin. Pokoknya gua kira-kira kalori gua di bawah sekian gitu. Yang gua ini. Ya boleh. Ya, bener, gitu. kan? Nah, tapi gini, itu kan berarti kalori yang masuk. Ya kan, sedangkan ada tulisan nih biasanya kalau gue istilahnya itu ada jatah kalori gitu. Ya kan, misalnya lu dijatahin kalori di aplikasi lu sehari cuma 1.600, 1.800, 2.000. Nah, lu tahu nggak perhitungan jatah itu dari mana? Enggak, gua nggak tahu tuh. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah itu, jadi gue juga nggak tahu tadinya. Stay healthy, stay alive. Tunggu premium ya bro. Enggak. Jadi awalnya tuh gue juga sebenarnya bingung kan, angka itu dari mana gitu. Nah ternyata angka itu sebenarnya dihitung dengan cara menghitung dari dari berat badan lu juga, dari usia lu juga, dan itu yang kita hitung berdasarkan namanya basal metabolic rate atau BMR. Gimana ya? Gimana? Jelasin lebih lanjut. Gue yakin pasti pendengar kita nggak paham kayak gue juga. Lu jangan gitu. Ini memang susah bahasanya. Enggak apa-apa. Pendengar gue paham gitu kalau sampai nggak paham. Nah, jadi gini, Sobat Healthy. Kalau misalnya seseorang itu ya, kita katakan basal metabolic rate itu adalah kalori yang dibutuhkan seseorang untuk hidup. Oke. Ya. Jadi anggap nih dalam satu hari orang tuh nggak ngapa-ngapain. Dia cuma tiduran aja. Ya, kerjaannya cuma napas. Tarik napas buang selama satu hari. Nah, itulah yang disebut dengan basal metabolic rate, dan itu juga kemungkinan adalah jatah kalori lo. I see. Gitu. Ya. Nah, perhitungan dari basal metabolic rate itu berbeda-beda pada setiap orang. Nah, itu tergantung pada apa? Satu, umur. Semakin tua seseorang, basal metabolic rate itu pasti akan semakin rendah.
artinya energi yang dikeluarin makin rendah. Iya, Iya kan? Karena betul. aktivitas makin dikit. Betul. Oke. Dan juga kan karena tubuhnya sudah tua, jadi produksi apa ya, misalnya seperti otot dan lain-lain itu juga pasti menurun. Oke. Itu cenderung mempengaruhi si BMR ini. Oke. Nah, yang kedua adalah dari faktor berat badan itu sendiri. Oke. Semakin berat seseorang, otomatis BMR pasti makin tinggi. Karena asumsinya lu punya Luas. kalori lebih banyak. Bukan, karena lu punya bagian tubuh yang lebih luas untuk diberikan kalori. Oh Bener nggak? iya. Iya dong, Benar, iya benar, kan benar, gitu. benar. Ibaratnya kayak lu punya hewan yang gede ya, makannya lebih banyak Iya, daripada iya. hewan yang kecil kan gitu Sekalipun kan. hewan yang gede itu malas juga gitu. Iya, Iya kan? Jadi nggak peduli malas atau enggak, badan lu gede, lu butuh BMR-nya lebih gede gitu kan? iya Oke, gitu. oke. Nah, itu dua faktor itu yang bisa mempengaruhi dari jatah kalori yang ada di aplikasi yang lu pakai. Oke. Nah, sekarang lu udah tahu nih BMR ini apa gitu kan. Nah, gimana cara kita mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke. Buat apa fungsinya gitu? Yang pertama nih, Bud. Jadi lu udah tahu nih sekarang si BMR itu adalah jatah minimal kalori yang dibutuhkan untuk kita hidup, istilahnya seperti Iya. itu. Ya kan? Jadi, kalau misal kita makan menyesuaikan si BMR ini katakanlah dipertahankan selama 1 bulan, selama 2 bulan. Nah, makanya itu akan menyebabkan berat badan lu stagnan. Nggak nambah, nggak kurang. Nggak nambah nggak turun karena sesuai sama kebutuhan BMR lu kan? Karena sesuai sama kebutuhan BMR. Tapi lu kan melakukan aktivitas, Bud. Iya nggak? Bener kan? Lu kan nggak cuma tidur seharian yang tadi Iya. gue bilang. Sedangkan BMR itu adalah kebutuhan hanya untuk hidup. Lu kerja kutip ya maksud gue ya. Lu kan nggak ngapa-ngapain juga sebenarnya gitu. lu jangan membangun stigma buruk ya. Kerjaan lu kan main IG Live doang. Oke. Nah, terus habis itu katakanlah lu olahraga juga, itu semua akan menambah kalori yang dibutuhkan sehingga jatah lu itu udah nggak, misalnya katakanlah BMR lu 1.500 nih ya, tapi mungkin kalori yang lu keluarkan sehari-hari bisa sampai 2.000. Oke. Nah. Which is artinya berat badan gua akan turun kan? Berat badan lu akan turun Dengan sendirinya kan? dengan sendirinya. Oke. Gitu. Cuman yang menjadi perhatian adalah kadang-kadang nih ada yang orang yang mindsetnya gini, gue dapat jatah 1.500 ya kan, 1.500 aja gue bisa kurus, kenapa gue nggak kurangin aja jadi 1.000? Itu pertanyaan gue juga. Nah, benar kan? Benar. Gue kurangin aja 500, Betul. makin cepat kurus Makin gue cepet gitu kurus. kan, Betul. makin habis gitu kan, makin males. Nah sekarang gini, lu butuh 1.500 untuk hidup. Nah kalau misalnya lu dapat jatah di bawah itu, apa yang terjadi menurut lo? Nggak konsen, lapar gitu. Iya, lu nggak akan fungsional. Iya. Gitu. Memang lemak lu kebakar, gue akuin. Memang, dan juga kadang-kadang berat badan lu juga awal-awalnya biasanya akan turun nih, turun dengan cepat. Tapi tubuh lu akan menyesuaikan. Jadi nama juga basal metabolic rate ya. Rate itu ada rate kecepatannya kan. Begitu tubuh lu merasa, wah ini kayaknya gue lagi kesusahan makan nih, mungkin lagi paceklik apa gimana. Nah tubuhnya akan menyesuaikan, dia menurunkan lagi rate-nya. Sehingga ujung-ujungnya diet lu itu udah jor-joran, lu udah bener-bener gak makan, tapi efeknya gak akan maksimal. Tunggu. Ini bagus. Gua mau nanya gini. Jadi gini, ketika lu menurunkan yang lu konsumsi, gitu kan? Maksudnya nurunin yang kita konsumsi kan? Jadi aktivitas kita relatif sama, konsumsi kita turunkan habis-habisan. Kadar BMR lu itu lu turunin di bawah yang seharusnya dengan cara konsumsinya sangat sedikit gitu kan? Bukan BMR selalu sama, jatah kalori. Jatah kalorinya gue turunin. Ketika gue turunin, berarti tubuh gue akan ngerti, oh ini orang kayaknya dengan sengaja menurunkan jatah kalorinya. Kalau gitu, gue juga sesuaikan supaya nanti kalau lu nggak makan, badan lu nggak kurus lagi gitu maksudnya? Iya, rate-nya jadi ikutan menurun. Bisa gitu ya? Tubuh itu kan bisa beradaptasi, Bud. Makanya kalau misal pada jangka ini gue bilang jangka pendek ya gitu. Jangka pendeknya itu nanti tubuh menyesuaikan pelan-pelan. Jadi dia akan mengurangi gini deh, ibaratnya kalau misalnya handphone lu lagi mode hemat baterai, gimana sih? Cahayanya makin redup ya kan. Terus ada aplikasi yang nggak bisa dipakai karena tubuh lu tuh bisa seperti itu. Jadi lu tuh kesannya lebih nggak semangat, cepat lelah, lesu, nggak niat juga ngapa-ngapain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi aktivitas harian lu. I see. Gitu. Tapi jadi, kan kalau gue tipikal yang nggak ngapa-ngapain nggak apa-apa dong. Kalau gue nggak ada kerjaan kan nggak apa-apa sebenarnya. ya nggak apa-apa juga sih gitu. Berarti lu ngaku ya.
Enggak juga sih buat, karena itu nanti ujung-ujungnya nggak akan baik untuk kesehatan juga. Makanya nggak pernah disarankan seseorang untuk diet lebih rendah daripada BMR-nya. Gitu. Lu sesuai BMR aja udah pasti turun kok. Oke. Yan. Woi. Daripada gua tambah bingung, contoh kasus aja ya. Nih ya. Berat badan gua 90. Nah. Umur gua 31. Masa? Iya, 3 bohong lah kayaknya. Enggak mungkin. Gitu loh. 40 itu minimal gue yakin. Tinggi gua 175. Nah. BMR gua tuh berapa? Nah, coba ya, bentar. Karena itu kalkulator juga susah. Gue hitung aja pakai kalkulator. Nah, kalau misalnya kita masukin semua input data lo nih, dari umur lo, tinggi lo, berat badan lo. Nah, kasarnya itu BMR lo adalah sekitar 1.800 kalori, Bud. Per hari kan? Per hari. Itu adalah energi minimal yang dibutuhin lo buat hidup. Berdasarkan obrolan kita tadi, gua kan tidak perlu makan sampai 1.000 kalori, rendah sekali untuk nurunin berat badan gua. Iya. Nah, menurut lu diet yang sehat gimana? Atau kalori counting yang bener harusnya gua tuh gimana? Disesuaikan aja kah makan sesuai BMR, terus kemudian ada aktivitas lain atau gimana sebetulnya? Nah, jadi gini Bud, BMR itu kan sebenarnya poin utama untuk ngitung basic lu dulu nih, ya kan? Nah nanti ke depan kalau misal lu mau, sekarang kan berarti lu udah mau mulai ngitung nih berapa kalori yang lu butuhkan kan? Nah itu mesti dikali lagi dengan seberapa aktif lu. Oh I see. Gitu. Jadi nanti ada poinnya lagi nih. Nanti biasanya ada tabelnya Bud. Kalau misalnya dalam seminggu misalnya lu berolahraga 2-3 kali, pengalinya berapa? Kalau misalnya lu seminggu nggak ada olahraga sama sekali, pengalinya berapa gitu. Nah, semakin banyak aktivitas lo, pengalinya itu akan semakin tinggi. Itu yang dihitung sebagai jatah harian lo. Jadi contohnya misalnya ya, ini gue pakai contoh aja. Misalnya lu aktivitasnya moderate deh, kita katakan sedang gitu. Mungkin pengalinya itu 1,5 misalnya. Jadi dalam satu hari kira-kira 1.800 dikali 1,5 berapa tuh? Nggak bisa ngitung. Tunggu, 1.800 tambah 900 berarti kan 2.700. Nah itulah dompet kalori lu, 2.700 per hari. Oh I see. Kalau lu makannya 2.700 per hari, berat badan lu stagnan. Oke, gua paham. Tapi itu kan tergantung aktivitas ya, bener lu bilang. Kalau misalnya kita ngomong tentara, nggak mungkin 1,5 kali karena aktivitasnya berat sekali. Oh iya, bisa sampai 2 kali dia. Bisa sampai 2 kali. Lu makan misalnya 3.600 kalori pun badan lu nggak akan naik gitu kan? Iya. Oh, gua ngerti. Oke, that makes sense. Berarti teman-teman BMR itu cara ngitungnya untuk jatah kalori harian lu tuh tergantung, it depends sama kesibukan lu. Iya. Lu bekerja sebagai apa? Kalau misalnya lu hanya bekerja sebagai orang kantor, duduk terus di kantor, mungkin beda lagi hitungannya. Iya. Karena lu tidak aktivitas fisik. Otomatis biasanya kalau seperti itu, jatah harian kalori lu akan mendekati BMR-nya. I see. Nggak akan beda jauh. Paling pengalinya 1 kali 1,1 kayak gitu. Berarti berapa tuh ya? Kira-kira sekitar 1.900 sampai 2.000-an lah. I see. Gitu. Ini jadi logis kenapa yang tadi di awal, gini, ketika kalian denger ya, pasti asumsinya gini sama kayak gua. Kenapa gue tidak? Enggak, lu gue sih ragu gitu. Asumsinya bisa sama kayak lu. Gue yakin sobat healthy semua lebih pintar. Gini, kenapa tadi di awal si Adrian bilang lu hanya perlu konsumsi minimal tuh se-BMR lu, tidak lebih dari itu. Karena satu lu akan malah jadi sakit, mungkin bisa sakit ya. Gua nggak tahu sih implikasinya apa. Tapi logikanya, karena kan lu nggak cuma tidur doang, lu kan punya banyak aktivitas lainnya gitu, dan lu mesti hitung itu sebagai pengalinya sebetulnya. Jadi bukan berarti konsumsi lu tuh sesuai sama BMR lu sebetulnya. Iya. Gitu kan? Gitu. Kayak kita nih sekarang ya, saat kita ngomong aja, itu kan nggak bakal kalori sebenarnya. Apalagi kan kita saling membenci sebetulnya. Kita tidak akur, rasanya muak, kepala pusing, itu nahan ini berat loh sebenarnya. Nyimpen dendam itu bakal kalori loh. Yang paling simpel ya buat ya, lu jalan kaki aja itu bakal kalori. Iya nggak, benar nggak? Berapa langkah yang gitu. Jadi asumsi kalau misalnya basal metabolic rate lu adalah 1.800, nggak mungkin dalam satu hari itu lu beneran 1.800. Lu akan ngebakar lebih dari itu. Gua kebayang. Udah. Oke. Nah, sekarang lu kebayang nggak ya? Misalnya kebutuhan lu berarti kan kasarnya 2.700 tadi pengandaiannya. Nah, lu cuma makan 1.000 deh misalnya. Itu kan tubuh lu benar-benar kekurangan banget. Dan dia akan masuk ke dalam mode starving gitu. Starving itu yang gue tadi kelaparan. Otomatis fungsi tubuh lu semuanya menurun. Konsentrasi, semangat ya. Itu pasti lu akan makin loyo.
Karena lu tuh diberikan jatah bahkan di bawah dari yang lu bener-bener butuhkan. I see. Oke. Itu prinsip kalori counting yang pertama. Dan itu biasanya jadi salah satu pitfall paling utama. Jadi orang lihat jatahnya, wah jatah gue bisa sampai 1.800. Kalau buat yang udah pernah ngitung kalori, 1.800 tuh gede loh. Banyak bisa banyak, makan banyak. Orang mikir, gue bisa lebih kok dari itu. Gue potong aja jadi di bawah BMR. Yang menyebabkan dietnya malah jadinya gak jalan atau stuck. Mungkin awalnya penurunannya cepat, di saat tubuh belum terbiasa. Tapi begitu tubuh udah terbiasa, berat badannya akan jadi stagnan lagi. Ditambah dengan lu kayak gak punya gaya hidup. Oke. Yan, kalau gitu gini pertanyaannya. Kalau misalnya gue makan, kan let's say tadi ya, BMR gue 1.800, terus gue punya limit kalori kurang lebih 2.700. Berarti kalau misalnya gue makan let's say 2.200, 2.500, apakah berat badan gue akan turun juga? Atau pertanyaannya, lu harus tetap mengimbangin itu dengan olahraga, dengan hal-hal lainnya. Oke. Maksud gue pengen tahu itu sesignifikan apa. Let's say gini, gue pengen temen-temen tahu. Misalnya gue makan sedikit di atas BMR gue dan gue gak olahraga, sesignifikan apa efeknya gitu? Oke, menjawab pertanyaan lo yang pertama nih Bud. Kalau misal kita ubah menjadi matematika hitung-hitungan, kasarnya itu adalah kalau lu bisa kehilangan 3.500 kalori, ya, berat badan lu kira-kira menurunnya setengah kilo. Kok 3.500 kalori, Yan? 3.500 kalori. Oh, dari total. Oke. Jadi misalnya lu dapat jatah 2.700 ya. Dalam sehari lu cuma makan 2.600. Berarti kan lu defisitnya 100. Yeah. Nah, untuk mencapai 3.500 kalori butuh 35 hari. Oke. Ya. Berarti dalam 35 hari, hitungan di atas kertasnya adalah lu akan turun setengah kilo. Oh, oke. Gitu. Nah, jadi lu terbayang dong, semakin lu turunin kalori lu mendekati BMR, maka penurunan lu harusnya akan semakin cepat. I see. Dan yang menarik, tubuh gua tidak perlu mengadjust dirinya sendiri. Karena dia udah tahu, oh ini kadar minimum gua nih, that's okay gitu. Iya. Nggak kayak tadi kan, tiba-tiba kita turun di bawah 1.800. Iya. Tubuh lu kan jadi aneh, jadi starving gitu kan. Iya. Jadi berubah. Kalau misalnya tubuh tetap merasa dia baik-baik saja, lu turunin kalori lu, itu malah jadi lebih sehat buat tubuhnya ya? Iya, kayak gitu. That makes sense. Nah, itu pertama. Jadi sebenarnya tanpa olahraga pun kalau lu ngurangin makan, otomatis pasti lu udah negatif. Iya. Itu negatif 1. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang lu tanyain tentang olahraga. Nah, olahraga itu lu tahu pasti membakar kalori. Benar kan? Kalau misalnya dari Sobat Healthy juga ada yang ngitung ya. Misalnya contohnya yang kemarin gua kasih contoh nih, si Budi jalan kira-kira setengah jam mungkin ngebakar 150 kalori. Mungkin kalau dia lari hebat mungkin bisa ngebakar 200 kalori. Lari dikejar anjing mungkin bisa sampai 500 gitu misalnya. Lari dari kenyataan lebih gede lagi ya. Gua sih lebih sering lari dari kenyataan ya biasanya. Terlatih ya Bud. Nah sekarang asumsikan ya, lu melakukan lari setiap hari dengan membakar 200 kalori tambahan. Oke. Ya, berarti kebutuhan hidup lo sehari itu bukan 2.700 lagi, tapi 2.500. 900. Kebutuhan. Oh iya. Iya kan? Jadi lu butuh 2.500 ditambah dengan lu butuh 200 tambahan untuk tenaga lari. Iya. Berarti sehari lu butuh 2.900. Iya. Tapi lu makannya cuman 2.600 yang tadi kita contohin. Berarti defisitnya 300. Nah, estimasinya kira-kira dalam 12 hari lu akan turun setengah kilo. Oh, I see. Gitu. Oke, that makes sense ya. Sebenarnya berarti hitungan diet tuh tidak sekompleks itu. Seringkali lu tidak menghitung berapa banyak kalori yang lu makan dan lu nggak tahu kadar BMR lu berapa sebenarnya. Itu dia. Jadi seringkali diet orang nggak efektif karena dia nggak tahu kadar dia berapa, yang pertama BMR dia, dan dia nggak tahu berapa asumsi kalori yang masuk dalam tubuh dia. Iya, dan gitu ya? Banyak orang yang mengunderestimate suatu makanan gitu. Jadi contohnya misalnya ya, lu tahu gado-gado nggak? Tahu. Nah, ini juga termasuk kesalahan gue nih. Ini kesalahan pribadi gue nih waktu dulu. Lu ngomong gado-gado, gue jadi intimidasi. Gue hampir seminggu 2 kali 3 kali makan gado-gado gue kali. Apa itu aja nih kayak gado-gado ya? Nah, gado-gado di bayangan gue waktu gue berusaha diet, gue makan gado-gado tanpa lontong, tanpa nasi. Iya betul. Ya, karena di bayang gue sayuran. Sayuran. Iya. Paling apa sih, kentang dikit adalah ya.
udah gitu kan. Mungkin ada yang kasih telur gitu, sehat gitu. Tapi ternyata kalau lu searching gado-gado tuh kalorinya gede banget, bisa sampai 300 sampai 400 kalori. Dari mana? Bumbu kacang. I see. Bumbu kacangnya digoreng. Jadi sayurannya nggak masalah. Bumbu kacangnya yang gede. Ujung-ujungnya sama aja kayak lu makan seporsi nasi rames biasa. Bukan diet. Serius? Jangan-jangan gue gak kurus-kurus karena makan gado-gado ya? Beb, kita stop makan gado-gado ya. Boleh makan gado-gado, tapi jangan pakai bumbu kacang. Itu mendingan gue makan nasi doang sama telur kayaknya. Dibanding gue harus menyiksa diri gue makan gado-gado tanpa bumbu kacang. Nggak logis tuh dia. Jadi itu salah satu underestimate dari kalori suatu makanan. Atau minuman kekinian Nah, yang gue lihat kalorinya sampai 700 itu juga gila ya, tuh. Itu juga jadi salah satu contoh tuh yang boba ya. Iya. Nah itu kalau misal ada yang pernah ngitung juga, misal lu minum ada nih misal sehari 2 kali minum kopi kekinian, minuman kekinian itu jatahnya hampir sama dengan lu makan sekali makanan berat. Gitu. Iya. Underestimate dari kalori yang lu makan itu satu. Terus yang kedua itu tadi ya berusaha serakah. Dapat jatahnya segitu udah kurangin lagi. Kurangin lagi. Nah yang ketiga adalah tidak konsisten. Seperti yang gue bilang tadi, lo kan butuh waktu, ya kan? Negatifnya berapa? Ya kasarnya adalah lo butuh waktu segitu. Kalau negatif 200, berarti untuk bisa nurunin setengah kilo aja lo butuh 17 hari. Setengah kilo ya? Setengah kilo loh. Setengah kilo itu sesuatu yang mungkin gak gitu kelihatan dan agak susah loh untuk ditimbang. Kenapa? Karena timbangan itu biasa fluktuatifnya antara 1 sampai 1,5 kilo dalam satu hari. I see. Jadi tetap gak akan kelihatan. Oke. Nah, terus abis itu dia lanjutin terus turun sekilo lagi. Tapi tetap kan gue bilang kan timbangan tuh naik turunnya 1 sampai 1,5 kilo. Jadi tetap gak kelihatan. Nah di saat itu orang kadang putus asa. Udahlah nggak jadi, batal. Itulah penyebab gagal diet nomor 1 biasanya. Itu pertanyaan gue sebenarnya. Gue udah 28 hari melakukan ini kita lari. balik ke situ. Ini yang gue mau tanya nih. Gue udah 28 hari. Gue merasa berat gue gak turun signifikan ya. Gue lupa nimbang. Tadi kan berat gue tuh 90 awal tahun. Gue merasa sekarang tuh masih 89, kadang 90. Masih segituan berat badan gue. Gue tidak turun ekspektasi gue dengan lari, dengan banyak aktivitas. Ekspektasi gue di 85 kilo. Gue gak 85 kilo nih. Mungkin lu mesti upgrade kali, Bud. Dari lari dari kenyataan, lari dari istri, Bud. Lebih menakutkan kayaknya. Beb, aku lagi ya. Oke, gimana ya? Nah, sekarang satu lagi nih. Tambahannya ini adalah khusus bagi orang yang diet dengan olahraga. Ya. Jadi pada saat kita nggak pernah olahraga sama sekali, otomatis kan bentuk tubuh kita ya gitu-gitu aja. Tapi saat kita mulai melakukan olahraga, aktivitas, otot kita itu akan mulai terlatih. Oke. Ya. Jadi misal kita mulai lari itu sebenarnya melatih semua bagian otot tubuh kita. Tapi memang yang paling dominan biasanya adalah otot kaki. Otot kaki. Nah, pada saat kita mulai lari, itu otot kita mulai terbentuk. Oke. Ya. Nah, otot yang mulai terbentuk itu sendiri memberikan berat badan, Bud. I see. Gitu. Jadi di saat yang satu sisi lemak lu kebakar, lu mulai mengalami penurunan dari lemak badan. Tapi di sisi yang lain, otot tubuh lu yang terbentuk akan meningkatkan berat badan lu. Itu juga kadang memberikan gambaran efek stagnan di awal-awal pada saat orang diet dan berolahraga. I see. Gue jadi makanya mungkin gini ya, buat orang yang nurunin pola makannya lebih kelihatan turun signifikan dibanding orang yang sambil olahraga. Iya, tapi satu lagi, lu pernah lihat nggak cowok atau cewek lah ya boleh yang badannya ceking, kurus, tanpa isi gitu, atau orang obesitas badannya kegedean gitu, atau ada juga yang badannya atletis bagus gitu. Lu lebih milih yang mana? Ceking, kurus nih dia berat badan tapi ceking gitu, atau yang berat badannya ideal? Yang ideal dong, yang atletis dong. Yang ideal kan, jadi itu secara visual. Makanya kalau misal lu berusaha diet dan nurunin terus-terusan berat badan lu, ujung-ujungnya hasil akhirnya akan seperti orang yang ceking. Lu berat badannya kurus, berat badannya rendah, tapi ya badan lu nggak begitu enak dilihat gitu. Karena otot lu tidak terbentuk dalam tubuh lu. Iya, gitu. Nah contohnya misalnya gini ya, lu pasti tahu nonton model kan, model-model yang jalan di catwalk gitu kan. Itu kan benar-benar dibikin sekurus mungkin kan. Tapi lu bandingin ya dengan misalnya cewek yang suka nge-gym gitu. Menurut lu bentuk tubuhnya bagusan mana? Gua sih nggak pernah ke gym, tapi kayak ke gym lebih seksi ya kayaknya.
Enggak, gue mulai menghayal yang kecil. Kayaknya sih seksi ya kayaknya. Bentar, itu apa? Liuran tuh. Jadi target kita tuh adalah bagus secara visual. Jadi kalau gue sendiri, gue menyarankan tetap ada tambahan olahraga juga, karena selain meningkatkan kesehatan tubuh lo sendiri, lo olahraga gitu. Pada hasil akhirnya sebenarnya lo diet itu bukan karena untuk ngejar angka kan, lo ngejar agar visual lo bagus. Iya, Gitu. betul. I see. Gue jadi sangat kebayang. Gue jadi ngerti, berarti memang orang yang kadang-kadang gini ya, orang yang olahraganya banyak, badannya terlihat tidak gemuk, tapi berat badannya naik. Iya. Gitu ya, kayak badannya biasa aja, tapi berat badannya tuh dia naik, tapi badannya bagus gitu. Lu tahu itu nggak BMI yang apa sih, orang suka ngukur berat dibagi tinggi badan, pernah lihat buat ngukur itu kan, kalau angkanya berapa lu termasuk kegemukan gitu kan. Nah, angka itu nggak akan berlaku untuk orang yang misalnya seperti binaragawan. Karena di atas kertas dia berat banget, tapi beratnya kan otot. Gitu. Nah itu juga jadi prinsipnya. Nah cara ngakalinnya gimana nih? Misalnya lu masih dalam tahap awal perjalanan diet lu nih, otomatis lu pengen tahu dong, ini ada hasilnya nggak sih? Iya kan? Nah patokan ukurannya jangan cuma berat badan. Lu bisa ukur dari pertama, kan sekarang timbangan udah ada yang jago-jago tuh kan ada yang bisa ngukur kadar lemak. Itu akan lebih efektif. Lo akan bisa melihat penurunan kadar lemak lo, biarpun berat badan lo sama. I see. Satu. Terus yang kedua, lu ukur secara visual. Jadi sebelum lu diet ya lu foto depan, kanan, kiri sambil pegang kertas gitu kan, identitas gitu. kayak nabi ya. Nama Budi berat badan segini, terus tulisannya saya menyesal saya gemuk. Kejahatan makan berlebih. Nah, setelah 1 bulan selalu menjalani diet lu dengan sungguh-sungguh ya, lu coba lagi deh lihat secara penampakan lu dari foto-foto lu itu, lu bandingkan lagi dengan sekarang. Biasanya sih udah akan ada terlihat sedikit lah perbedaan makin bagus. Apalagi kalau udah 2 bulan 3 bulan tuh pasti terlihat banget. I see. Jadi jangan pernah patokan pada angka aja, karena itu sangat menipu. Oke. Ian, gue mau nanya, ini mitos kita pernah bahas tapi teman-teman boleh sekalian gue mau ulang lagi. Berarti sebetulnya makan sebelum tidur tidak berimbas apa-apa, tergantung kalori yang masuk. Iya, betul. Bener kan? Betul. Gua tanya, kenapa sih mitos ini bisa berkembang sebetulnya? Kenapa mitos makan sebelum tidur tuh bikin gemuk? Kenapa berkembang mitos ini? Karena ada orang-orang seperti lu yang masih percaya gitu, Bud. I see. Dan menyebarkannya ya. Sebenarnya penjelasan logisnya sih nggak ada. Cuma memang kan dari dulu kan selalu dikatakan abis makan jangan langsung tidur. Iya. Nggak, perutnya nanti nggak enak, rencana ganggu, dan sekarang tambahannya jadi makin gemuk. Katanya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita berpatokan pada ilmu sainsnya, ya tetap apa yang lu makan dan apa yang lu keluarkan itulah hasil akhirnya jadi di dalam tubuh lo. Karena logikanya ketika tidur pun kan tubuh kita tetap mencerna makanan kan? Mencerna makanan. Sebetulnya gitu kan? Ya, cuma memang kalau misalnya lu tidur dengan posisi perut kalau kenyang kan pasti nggak nyaman juga kan? Rasa begah karena posisi lu tiduran. Sedangkan kalau misalnya lu posisinya berdiri atau duduk, itu akan gravitasi juga membantu menurunkan makanan. Itu sebenarnya prinsipnya sih itu. Kenapa lu nggak boleh tiduran sehabis makan? Bukan karena bikin gemuk sebetulnya. Bukan. Gua pikir dulu waktu gua makan terus tidur, kan ini diusus, terus tiba-tiba dia stuck gitu. Dia numpuk jadi daging di sini, terus dia numpuk lagi jadi daging. Gue pikir gitu tadinya. Ternyata itu mitos ya berarti ya. Berarti emang gue kegemukan karena kalau yang dimakan berlebihan aja sebenarnya. Kadang gue ingin berkata kasar gitu, tapi nggak bisa gitu karena ini bisa sensor ya, Bud. Oke, I see. Gue jadi mikir gini ya. Pernah gue gini. Berarti yang sebenarnya gini. Kalau kita makan sesuai dengan kadar BMR kita, kita tuh nggak lapar-lapar banget sebenarnya kan? Enggak. Maksud gue gini. Kalau lu punya limit 2.700, ketika lu kurangin sampai 1.800 sesuai dengan batas minimum kalori tubuh lu, sebenarnya kan kita nggak lapar-lapar banget. Enggak. Cuman bedanya, ketika kita mengisi 900 kalori itu dengan boba, kita jadi lapar karena kita belum makan. Lu kebayang nggak maksud gue? Misalnya gini ya, kita sehari minum boba 2 kali. Udah 1.400 kalori, lu hanya punya 400 lagi buat makan, which is kan nggak berasa kenyang. Itu yang bikin mungkin lu jadi sangat gede gitu badannya, jadi gemuk gitu. Bener lu bilang tadi. Kalau kayak gue lihat ini kemarin, gue browsing iseng lah. Pisang Ambon 1 biji kalorinya 50.
pisang goreng 1 biji kalorinya 250. Iya. Kan agak jauh ya. Maksud gua dengan pisang yang sama, satu digoreng, satu dimakan langsung, agak jauh. Minyak ya kan sama pengaruh Minyaknya. itu dia. Tapi gue mau nanya deh, Bud, ada apa sih antara lu dan boba? Kayaknya benci banget gitu sama boba. Karena bini gua suka boba. Dan menurut gua harga 40.000 tuh nggak worth it makan boba. Gua bilang gini, Beb, mendingan itu beli nasi padang dapat 2, gua bilang gitu. Jadi gue merasa bukan karena jadi akhirnya dia nggak beli boba. tetap beli sih dia. Oh, tetap beli. Pertanyaannya padangnya dibeliin nggak kalau dia nggak beli boba juga? Enggak. Emang pelit dasarnya. Yan, Woi, gua kan punya aplikasi di Android gitu ya untuk ngitung kalori lah intinya gitu. Gua mau nanya sama lu, kan sering kali kalau kita search kita masukin gitu ya. Nasi uduk misalnya. Kan ada banyak tuh nasi uduk. Gua nggak tahu yang gue pilih mesti yang mana. Iya dong, atau misalnya gue tulis burger let's say. Iya. Ada banyak pilihannya. Gue nggak tahu yang mana yang mesti gue masukin. Nah itu gimana sebenarnya? Oke. Soalnya kan ada kemungkinan gue bisa salah input kalori gue. Kalau gue salah jenis makanannya dong, gitu. Iya ya. Bisa berarti makan itu ya nasi uduk, burger gitu ya. Iya, makanya kagak turun-turun. Ketahuan ya. Contohnya aja itu soalnya. Nah, oke Bud, gue juga ngalamin masalah yang sama lo. Jadi gue juga waktu pertama-tama awal mencoba menghitung kalori makanan, gue bingung memang, gue jujur. Apalagi paling bingung banget kalau misalnya udah menyangkut makan buffet. Bingung kan? Iya. Gimana? Nggak mungkin gue sambil makan sambil gue catat gitu. Iya. Hilang nikmatnya. Nah, tapi kalau misalnya yang lu bilang itu sebenarnya gampang Bud. Jadi lu bisa menggunakan 2 media yang berbeda. Misalnya lu pakai satu aplikasi. Begitu aplikasi lu buka, lu akan lihat nih nasi uduk berapa ratus kalori, nasi uduk berapa ratus kalori, nasi uduk berapa ratus kalori gitu. Nah, nanti lu searching lagi di Google. Cross check. Nah, mungkin angkanya nggak akan sama, tapi lu bisa ambil kata-kata kayak tengahnya. I see. Gitu. Okay. Seperjalanan dengan waktu, lama-lama lu akan makin nyadar sendiri, Bud. Kalau misalnya mana angka yang masuk akal, mana angka yang nggak masuk akal. Karena terlalu jauh bedanya. Terlalu jauh bedanya. Ya kalau misalnya bedanya beberapa puluh kalori ya emang agak susah lah gitu. Iya. Apalagi nasi uduk. Yang takarannya itu kan kadang-kadang beda tiap orang. Iya. Ya, tapi contohnya let's say misalnya begini. Lu makan sop ayam gitu. Ada sop ayam yang ngasih misalnya 300 kalori, ada sop ayam yang tulisnya 700 kalori, seperti itu ya kan. Nah, gue yang sekarang gue akan tahu 700 kalori ini kemungkinan adalah sop ayam yang porsinya untuk satu keluarga yang dimakan bareng-bareng. Nah, lu tinggal ngebayangin kira-kira sop ayam yang makan tuh seberapa banyak. Nah, atau kalau misalnya lu pusing ya lu ambil aja yang 300 karena itu udah merupakan kayaknya porsi personal. Iya. I Gitu. see. Oke, make sense. Terus misalnya lu bikin sop ayam sendiri nih. Karena kita yang bikin sendiri ayamnya dibanyakin kan, komponen lainnya dikit gitu. Nah kalau ayamnya banyak lu tinggal memperkirakan kira-kira kalori 100 gram daging ayam tuh berapa. Iya. Gitu. Dan lu nanti pakai perkiraan. Jadi semuanya itu berdasarkan pengalaman ujung-ujungnya. I see, okay. Tapi kalau awalnya saran gue itu gunakan 2 media yang berbeda, lakukan cross check atau ambil angka tengahnya. That makes sense. Gitu. Yan, lu udah punya tambahan lain nggak untuk mungkin teman-teman yang pengen melakukan mulai start kalori counting, dia mesti ngapain lagi gitu? Ini yang versi free apa premium? Yang free nih. Nanti kalau yang premium kita kasih khusus. Kalau free berarti tambahnya 2 aja deh. Okay. Nah, salah satu kesalahan juga nih yang paling banyak dilakukan adalah nimbangnya nggak konsisten, Bud. I see. Ya gue tahu kalau angka itu bisa sampai turun rasanya bahagia banget. Iya. Ya kan, jadi memang awal-awal tetap fokus pada angka, tapi seperti yang tadi gue bilang jangan fokus pada angka doang. Ya. Nah terus yang kedua, yang suka dilakukan adalah nimbangnya nggak konsisten. Kadang-kadang nimbangnya pagi, kadang-kadang nimbangnya sore, kadang-kadang nimbangnya malam, karena itu beda-beda loh, Bud. Oh, I see, that makes sense. Oke. Atau selain waktu, kadang-kadang lu nimbang cuma pakai piyama. Kadang-kadang pakai jeans. Kadang lu pakai jeans gitu. Kadang-kadang baru mau pergi kuno pakai baju lengkap, pakai jaket tebel. Iseng gue nimbang pakai sepatu gitu. Pasti gue nambah 5 kilo gitu. Padahal isinya tuh barang-barang bawaan lo. Saran gue, lu pilih kalau memang lu serius diet dan serius ingin menimbang setiap hari, pilih satu hari yang fix. Misalnya pagi pas baru bangun tidur. Nah, jadi sebelum ke WC misalnya, nggak apa-apa, karena memang biasanya kan masih ada kotoran tuh di dalam, otomatis pasti lebih berat gitu. Tapi karena tiap harinya lu ada kotoran, jadi yang lu lihat adalah perkembangan angkanya. Iya. Oh, I see, that makes sense. Okay. Terus yang kedua,
tadi kan gue sempat bilang tuh fluktuasinya bisa sampai 1 sampai 1,5 kilo. Iya. Biasanya itu didasarkan pada isi perut kita, Iya. kotoran sama apa yang baru kita makan, fluktuasinya. Dan satu lagi garam, Bud. Garam. Jadi semakin banyak konsumsi garam, itu biasanya tubuh kita tuh akan menahan cairan lebih banyak. Oh, I see. Nah, jadi biasanya setelah memakan makanan yang garamnya tinggi, ya, itu selama 1-2 hari berat badan lu akan cenderung naik karena isinya air. Wah, menarik nih, baru tahu gua nih. Oke. Yan, gua mau nanya sama lu gini. Kemarin gua beli, lu tau nggak di Swalayan tuh suka ada sosis yang di paket gitu. Oh iya. Yang udah sosis jadi. Iya. Satu itu isinya 3 atau 4. Terus gua makan semua lah. Iya. Sendirian. Bayar nggak tuh? Hah? Bayar nggak tuh? Bayar. Terus bini gue bilang gini, Beb, itu sosis dimakan semua, dia bilang gitu. Iya, itu garamnya udah mau kebutuhan kamu sehari, dia bilang gitu. Terus ngomong gitu gue jadi mikir, kadang-kadang gini ya pertanyaan gue, banyak banget makanan yang nggak berasa asin, tapi garamnya banyak. Iya. Iya kan? Kalau itu biasanya makanan pengawet, Bud. Makanan pengawet itu pasti garamnya banyak, pasti garamnya tinggi. Pasti banyak karena dia diawetkan dengan garam, tapi nggak ada rasa asinnya. Tapi nggak ada rasa asinnya. Heeh. Oh, I see. Gitu. Oke, dan berarti ada kemungkinan setelah lu makan itu berat badan lu akan lebih tinggi berarti biasanya. Biasanya. Jadi garam itu pokoknya menahan cairan. Nah, terlepas nih dari lu aus apa enggak, tapi cairan di tubuh lu tuh akan ditahan sama dia. Nah, itu akan menyebabkan jadi kenaikan berat bisa sampai 1 kilo atau 1,5 kilo biasanya. Oh, baru tahu gue itu. Gitu. Oke. Semua makanan kalengan itu pasti garamnya tinggi ya? Iya, karena itu sodium. Nah, garam itu kan sodium sebenarnya, dan itu makanan pengawet itu diawetkan dengan sodium, dengan garam. Berarti lu bayangin ya, kalau lu makan makanan kalengan, minum minuman kalengan, gimana gak gede badan lu? Jadi gulanya banyak, akhirnya gak kuat-kuat. Siapa tahu jadi Iron Man. Oke. Karena ini kita cuman premium, jadi cuman yang biasa jadi cuman 2 aja. Kalau premium kan lebih banyak. Ini yang free ya. Iya udah. Nah, kalau mau lanjut silakan berlangganan. Kalau teman-teman mau tahu tentang konten kita banyak ngasih konten-konten free secara gratis di Instagram kita. Bisa kemana ya? Bisa DM kita ke Instagram kita di @healthyhacks.id. Atau kalian juga bisa email kita kemana ya? healthyhacks.id@gmail.com. Nah. Dan kita punya konten podcast akan naik di YouTube setiap hari Kamis. Dan juga hari Senin. Hari Senin tuh kita akan re-upload ulang, kita punya IG live. Iya. Karena setiap weekend kita akan punya IG live sebetulnya. Yang akan mengundang berbagai bintang tamu dari berbagai profesi, berbagai pakar ya, dan juga mungkin pendengar-pendengar kita juga yang akan sharing pengalaman dan juga membahas tentang topik-topik yang menarik dan juga mungkin sensitif ya, tergantung dari isu di masyarakat. Gitu. Jadi buat kalian ingat baik-baik. Diet bukan cuma soal ngurangin makanan. Diet soal mindset dan pengetahuan kalian tentang berapa banyak kalori yang dibutuhkan dan berapa banyak kalori yang kalian perlu makan. Iya dong. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang untuk diet teman-teman bukan hanya sekedar ngurangin makan, tapi knowledge itu juga dipakai. Ini baru tahu gue, karena gue pikir selama ini pantar gue nih knowledge-nya nggak ada. Itulah alasan kenapa Budi gagal dietnya. Daripada kita mulai masuk urusan hina menghina, sampai sini aja. Stay healthy, Stay alive. bye bye.